Oke, baiklah. Kali ini saya Roni Delaserna dengan Pak siapa Pak? Pak Naryo. Pak Naryo. Pak Naryo ini jadi dari Purwokerto tadi malam jam 12 sampai sini itu jam 6 pagi. Oke ya, dan kita akan membuktikan bahwasannya hipnotis itu memang benar-benar real atau enggak gitu Pak ya. Kalau menurut Bapak tuh hipnotis tuh logis, pakai doa, pakai mantra, dapat jimat atau apa gitu, kira-kira apa Pak? Sebelum ketemu saya nih Pak. Ya dulunya saya tahu pakainya doa loh. Doa ya Pak ya? Ya tahu saya pakainya doa. Doa, oke. Dan kali ini akan saya buktikan bahwasanya semua itu logis Pak. Nah, yang pertama itu kan kita kalau sebelum menghipnotis orang kan harus kita tes sugesti Pak. Tes sugesti itu gunanya untuk mengetahui apakah orang itu gampang dihipnotis atau sulit Pak. Kalau memang kita tes sugesti dia bisa, artinya untuk kita hipnotis selanjutnya jauh lebih mudah. Iya, iya. Tes sugesti itu ada banyak cara Pak. Jadi bisa dites pakai jari lengket, tangan kaku, mata terkunci, macam-macam ada banyak sekali. Nah, sekarang saya akan mau mencoba, kita ulang, saya mau mencoba untuk ini Pak, jari lengket, kita coba untuk jari lengket Pak ya. Jadi untuk pembuktian, jadi teman-teman kalau misalnya mau menghipnotis, kita harus tanyakan dulu apakah subjek benar-benar mau apa tidak, karena rumusnya adalah paham mau ikut ya, jadi PMI. Orang kalau sudah paham, sudah mau, sudah ikut, pasti bisa kena Pak, nggak ada alasan nggak kena gitu. Jadi kita harus membuat klien benar-benar paham dengan kata-kata kita dan mau mengikuti perintah kita. Oke Pak ya. Oke, sekarang gini Pak, jarinya kayak gini Pak, jarinya kayak gini Pak ya. Oke, nah ini saya dengan Pak Naryo ya. Oke Pak, lem menurut Bapak, Pak Naryo, lem yang paling keras, lem apa Pak, yang paling lengket banget gitu? Alteco. Lem Alteco Pak ya. Oke. Logikanya kalau misalnya di sini nih saya kasih lem Alteco yang sangat banyak, kira-kira bisa dilepas nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa dilepas Pak ya? Nggak bisa. Benar Pak ya? Iya benar. Oke, sekarang bayangkan di sini tuh saya kasih lem yang sangat banyak sekali, lemnya tuh lem Alteco Pak. Sehingga tangan ini jadi kuat dan keras lagi. Hitungan ketiga, kalau misalnya ada lem Alteco-nya gini, kira-kira bisa dilepas nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Hitungan ketiga nanti lengket dan nggak bisa dilepas. Satu, lebih lengket lagi, semakin lengket lagi, lebih lengket lagi, bagus. Dua, semakin keras dan semakin lengket. Tiga, sekarang nggak bisa dilepas karena lemnya semakin lama semakin kering dan nggak bisa dilepas. Semakin dicoba dilepas maka tidak akan bisa dilepas. Sama ngadep kamera Pak, bener-bener real nggak Pak? Iya benar. Hah? Nggak bisa dilepas Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa dilepas. Nggak bisa. Oke. Jadi ini bener-bener real, nggak bisa dilepas. Jadi, nah seperti itu Pak. Jadi nggak ada mantra, nggak ada doa, nggak ada apa-apa, semua real. Bener Pak ya? Iya benar. Mau dilepaskan apa biar Ya, mau ya? lepasin, mau. Oke, hitungan ketiga nanti bisa normal. 1, 2, 3 normal Pak. Nah seperti itu. Jadi itulah salah satu cara untuk tes apakah orang tersebut paham dengan ucapan kita ataukah tidak paham gitu Pak. Kalau misalnya paham, ya sudah tentu pasti bisa seperti ini. Tapi nanti yang terjadi di lapangan tuh nggak semudah seperti ini Pak. Kadang ada yang langsung bisa, ada yang akan dibuka pelan-pelan seperti ini, ada yang langsung bisa dibuka. Nah, kalau untuk yang bisa dibuka kayak Pak Naryo, nggak usah dibahas karena sudah bisa. Nah, nanti yang kedua itu akan ada orang yang seperti ini, kemudian ketika, oke, hitungan ketiga nggak bisa dilepas ya, baik. 1, lebih lengket lagi, lebih lengket. 2, semakin lengket. 3, lebih lengket. Harus kita kasih seperti ini Pak, 3 lebih lengket. Kita kasih kunci lagi kata-kata terakhir seperti ini. Oke. Semakin Anda membuka, maka akan semakin lengket. Logikanya gini Pak, kalau orang itu paham dengan kata-kata kita, semakin dia buka semakin lengket, berarti kan nggak bisa. Ya gitu, itu kata-kata kunci. Jadi setelah 1 lebih lengket lagi, 2 semakin lengket, dan 3 jauh lebih lengket. Nah ketika nanti 3 lebih lengket lagi, sambil kita kasih kunci-kunci seperti ini. Oke, semakin Anda buka, Anda akan semakin lengket dan tidak bisa dibuka. Nah, kita lihat responnya Pak, kalau dia benar-benar nggak bisa seperti Bapak, ya sudah, kita berhasil. Nah ketika dia pelan-pelan, dia tangannya bergeser seperti ini, mau membuka pelan-pelan, tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah kita tembak dengan kata-kata terus Pak. Semakin lengket lagi, semakin lengket lagi. Jadi dia seperti ini mau membuka, terus kita lengketkan lagi. Semakin lengket lagi, semakin lengket lagi. Kalau dia paham kata-kata kita, begitu dia buka seperti ini, dia akan gini, semakin lengket. Karena apa? Kita suruh semakin lengket. Gitu Pak, yang kedua. Tapi kalau dia misalnya buka seperti ini, artinya dia nggak paham dengan maksud kita. Tapi nanti akan ada pembenaran dalam diri seorang subjek itu bilang gini Pak. Pak, aku tadi itu udah paham kok Pak, aku udah ngikuti kata-kata Bapak, aku bilang lengket ya lengket kok Pak, tapi yo nggak bisa lengket.
Ada yang kayak gitu Pak nanti Pak, yang ngeyel gitu loh Pak. Nah, kalau orang yang ngeyel seperti itu harus kita edukasi. Kita edukasi itu artinya kita kasih penjelasan, kita kasih pemahaman biar dia benar-benar paham. Atau kita rusak pola. Contohnya kayak gini Pak, loh Pak, tadi kan saya bilang Pak, hitungan ketiga nggak bisa dilepas. Bapak bilang iya. Kok Bapak bisa dilepas? Itu berarti Bapak ngikut saya apa enggak? Saya ikut kok Pak. Kan bilang gitu kan? Saya ikut kok Pak. Loh, kalau ikut kata-kata saya apa tadi? Hitungan ketiga nggak bisa dilepas. Kalau Bapak ngikuti kata-kata saya, ya Bapak nggak bisa dilepas. Karena apa? Di awal saya ngomong, Pak, nanti kalau saya bilang lengket, ya lengket. Kalau saya belum bilang lepas, jangan dilepas. Pokoknya ikuti kata-kata saya. Ikut aja lah. Nah, orang kalau udah ikut, sudah pasti kena. Ikut sama paham itu. Tapi kalau dia alasannya, saya udah paham, saya udah ngikuti, tapi bisa dilepas. Itu dia... Menurut logika Pak Naryo nih, dia ngikut apa enggak Pak nek kayak gitu? Iya, enggak ngikut. Enggak ngikut kan, nah gitu Pak. Jadi ketika memang nanti kita bisa melihat orang yang bisa dilepas seperti itu, kita edukasi. Artinya diedukasi itu artinya Anda belum ikut Pak. Oke, kalau Anda ikut berarti hitungan ketiga nggak bisa dilepas. Oke, ulangi lagi Pak ya, paham ya Pak ya? Jadi kalau saya bilang lengket ya lengket gitu. Bilangnya gitu Pak. Jadi edukasi itu membuat orang paham dan nanti dia coba lagi yang kedua. Kira-kira seperti itu. Paham Pak ya, untuk tes yang pertama ini Pak. Jadi yang penting orang itu kita kasih pemahaman dulu. Itu yang jari lengket Pak. Nah, sekarang ada yang kedua itu kita pakai rigid katalepsi atau tangan menjadi besi baja Pak. Tangan menjadi besi baja. Nah, jadi biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu adalah kok tangan saya bisa dilepas, tangan saya nggak bisa menghipnotis karena apa? Kadang orang itu nggak sabar Pak. Jadi begitu datang langsung oke, coba sekarang bayangkan tangan Anda semakin lengket seperti ini. Jangan seperti itu Pak, tapi berusahalah ngobrol dulu. Maksudnya di situ gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menjalin keakraban tadi loh Pak. Jadi kita nggak orang asing siapa kok tiba-tiba kayak gitu. Bisa ngikutin apa kata Betul. Kalau orang datang kemudian kita seperti itu ya mungkin bisa bagi orang yang pas mudah dan paham gitu. Tapi nek orang yang dari kita nggak kenal, kita nggak tahu gitu kan sulit Pak. Nah kalau misalnya sudah, dan kunci lagi Pak satu Pak. Ketika kita sudah berhasil membuat tangan subjek itu lengket seperti ini, kita jangan langsung bangga atau jumawa Pak. Takutnya gini Pak, karena nanti ada beberapa orang itu yang dia bisa keluar dari zona ini Pak. Bisa lepas sendiri. Makanya kan contoh misalnya Bapak menghipnotis membuat orang tangannya lengket ini. Orang itu mungkin sosok bos atau sosok apa. Ketika Bapak berhasil dan dia merasa dipermalukan, dia akan berusaha keluar dari zona ini Pak. Karena ini belum dikatakan sugesti yang dalam. Ini masih tes sugesti. Makanya ketika sudah berhasil ya, teman-teman ketika sudah berhasil, jangan langsung jumawa, jangan langsung sombong, jangan menertawakan, jangan mempermalukan. Karena ketika nanti dia merasa dipermalukan, dia bisa keluar dari zona seperti ini dan dia akan ngeblok. Ketika kita hipnotis lagi, dia pasti nggak akan bisa. Karena apa? Dia nggak mau dipermalukan seperti itu. Nah, biasanya ketika saya sudah berhasil seperti itu, akan saya ngomongin seperti ini Pak. Nah, jadi seperti ini Pak. Dan ini bisa kita tingkatkan lagi. Misalnya apa? Bapak mau melihat masa depan Anda, mau nggak Pak? Biasanya kan orang apa Pak? Mau gitu kan? Oke. Kalau mau kita tingkatkan lagi, ini bisa untuk melihat masa depan. Bapak mau? Mau gitu. Nah, ketika dia mau, baru kita main yang lain lagi. Teruskan permainannya. Gitu. Jadi jangan begitu berhasil langsung kita sombong jumawa. Takutnya dia langsung tadi keluar dari zona tersebut, karena ada beberapa orang yang ketika sudah berhasil tangan lengket seperti ini, orang itu bisa keluar Pak. Paham Pak ya? Kalau merasa dipermalukan karena dia nggak nyaman. Tapi ada juga Pak, orang yang sudah kita berhasil kita permalukan nggak bisa lepas pun ada juga. Jadi setiap orang itu beda-beda karena volume otak dan cara pikirnya mereka pun beda-beda. Bisa mengerti Pak ya? Iya. Oke. Seandainya ini udah mau lepas kayak gini, harus ditabrak dengan bahasa. Betul, lebih lengket lagi. Betul. Lebih lengket lagi. Iya. Dan satu lagi, ketika memang seperti ini kita gagal terus, nanti kita kalibrasi namanya atau kita cek. Coba tanya gini Pak. Tanya ini lagi Pak. Nah, nanti ketika kita sudah bilang, oke semakin lengket, itu kita cek gini Pak. Kita cek gini. Nah, kita buka gini. Coba dilemesin Pak. Nah, kalau orang itu sudah kita
buat lengket kita tes gini dia bisa dibuka, ini juga dia nggak paham Pak. Jadi perlu kita cek ya Pak ya. Maksudnya kan biar dia ini paham nggak sih dengan kata-kata kita. Kalau kita buka gini, ternyata tangannya bisa membuka seperti ini, berarti dia nggak paham loh. Ini bisa dibuka Pak, berarti Bapak belum paham. Kalau lengket itu ya nggak bisa dibuka. Nah, baru kayak tadi Bapak yang lengket, nah itu paham. Tapi kalau begitu kita bilang, kita kan menghipnotis seperti ini gagal gitu kan. Ketika kita cek, semakin lengket kita buka gini. Kalau kita buka gini dia bisa buka gini, pasti dia nggak paham. Entah dia nggak paham atau dia nggak ikut. Kuncinya cuma di situ. Jadi hipnotis itu sangat-sangat gampang dan mudah sekali Pak. Itu Pak ya. Jadi itu tips yang pertama, pakai ini jari lengket. Ada yang kedua ya. Yang kedua kita pakai namanya tangan baja Pak, atau rigid katalepsi. Mau dicoba nggak Pak? Mau dicoba? Oke. Coba sekarang mau ngopi dulu santai Pak. Oke. Gini. Minum rokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bebas. Oke. Menurut Pak Naryo, benda yang paling keras yang nggak bisa dibengkokkan itu apa? Besi. Besi ya, oke. Coba sekarang tangannya menggenggam seperti besi Pak. Besi baja, keras. Perlu kita kasih dorongan seperti ini Pak, supaya apa? Memberikan gambaran ke orang tersebut. Kadang kan ada, betul. Kadang kan ada orang besi cuma tak segini kan tuh bisa bengkok gitu loh Pak. Makanya, oke. Semakin keras. Dan harus perlu dicek, kita ginikan juga. Karena apa? Ini ketika dia bisa bengkok, dia nggak paham besi. Oke Pak ya? Sekarang bayangkan jadi besi baja, kita kasih dorongan seperti ini. Biar apa? Keras gitu. Keras besi baja, tidak bisa dilepas. Hitungan ketiga nanti nggak tahu kenapa tangan Pak Naryo sudah menjadi besi baja dan tidak bisa dilepas. 1, 2, 3. Keras dan tidak bisa dilepas. Semakin dibengkokkan maka tidak akan bisa dibengkokkan. Cobalah. Bener ya? Ngadep kamera Pak, bener nggak Pak? Real nggak Pak? Iya benar. Hah? Bener ya? Nggak ada rekayasa ya? Oke. Nah ini jadi itu tadi ya, setelah kita kasih tekanan seperti ini, kita bengkokkan juga. Kalau dia sudah benar-benar paham, dia nggak akan bisa dibengkokkan. Tapi ketika kita tes seperti ini dia bisa dibengkokkan, artinya ya dia nggak paham. Pak Naryo udah pahamnya. Oke, hitungan kedua, 3 normal, 1, 2, 3 normal. Bisa dibengkokkan. Nah, apa Pak? Ininya apa? Maksudnya pengalamannya gimana setelah ini? Ya, aku udah paham lah. Ini berarti ya juga permainan kata-kata. Ya, betul. Kira-kira seperti itu. Oke ya, jadi itu tadi kita sudah melakukan tes sugesti dengan tangan lengket dan jari lengket dan tangan kaku. Oke.